Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selamat berjumpa kembali dalam Mapel Akidah Akhlak. Ya, kita akan belajar tasawuf ya anak-anak ya. Jadi dalam tasawuf kita akan belajar dulu tentang syariat, kemudian toreko, hakikat, dan makrifat. Baik, ini ibu punya peta konsepnya, nanti anak-anak bisa lihat di buku masing-masing ya. Ini ada wilayah eksoteris, ada wilayah esoteris, kemudian ada syariat, toreko, hakikat, dan makrifat. Iya, next, ibu punya kompetensi inti, kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ya sama indikator, semuanya sama, nanti bisa dilihat di dalam buku kalian masing-masing kompetensi, kemudian indikatornya ya. Anak-anak bisa membaca ini ya. Anak-anak untuk bisa memahami kemudian mengerti syariat, apa hubungannya dengan tasawuf, hubungan tasawuf dengan syariat, kemudian hakikat, makrifat, apa hubungannya, maka ibu akan memberikan video ya anak-anak ya. Ibu akan memberikan video tentang hubungan syariat, hakikat, makrifat ya. Kalian nanti bisa mendengarkan, dipahami, diikuti ya. Nanti anak-anak bisa bertanya setelah video ini selesai ya. Selamat belajar, semoga kita menjadi umat yang kuat ya, yang mengerti hakikat kehidupan, tidak belajar untuk tidak mendolimi pada diri sendiri, mendolimi orang lain, merampas orang lain ya anak-anak. Belajar seperti itu, semangat, etos kerja, etos belajar, etos beribadah harus kita tingkatkan agar menjadi muslimah yang sejati, yang kuat, yang cerdas, yang amanah. Baik anak-anak, kita simak bersama. Demikian dari ibu. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Yusuf menjelaskan juga hubungan syariat, torekot, hakikat, makrifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad kemarin, bahwa yo tasawuf yo ndak boleh meninggalkan syariat, tapi syariat juga harus ada torikotnya. Torekot ndak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakikat. Dan kalau kita sudah nyampe hakikat, diridhoi oleh Allah, kita akan dapat mauhibah, dapat anugerah dari Allah namanya makrifat. Jadi ini 4 hal yang harus ada di dunia tasawuf. Ringkesnya penjelasannya, syariat itu teori, torekot itu praktek, praktek lahir, hakikat itu batinnya, dan makrifat itu buahnya.
sing ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya, ilmunya. Cuma ilmu tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan dan dipraktekkan. Tidak ada amal. Amal itu namanya thoriqoh. Cuma thoriqoh juga manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya, thoriqoh itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar tidak keliru, harus didasari oleh syariat. Sholat kita yang cuma jungkir balik kayak olahraga, itu berarti ya benar secara thoriqoh, tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin sholat, tapi korupsi ya rajin. Kamu ya sholat tahajud, tapi ya sok-sok download film gituan. Thoriqotmu bener, cuma nggak nemu hakikat. Kan Al-Quran bilang, barang siapa sholatnya bener, inna sholata tanha anil fasya' wal munkar. Kalau fasya' wal munkarnya masih rajin, sholatnya juga rajin, itu bukan berarti terus jangan-jangan sholatnya nggak keliru, nggak ada gunanya. Enggak, sholatnya bener, cuma nggak masuk ke ranah hakikat. Kurang tinggi levelnya, kehilangan batinnya. Padahal Allah nyuruh apa saja, itu pasti ada nilai batinnya, nilai hakikinya. Kalau hanya syariat sama thoriqot, ibadah itu lahirnya kayak olahraga. Yo kamu sholat malam, kamu tahajud, kamu sholat duha, kayak olahraga, cuma gerak badan. Tidak ketemu rahasianya. Hakikat itu rahasianya. Ketika sholat membikin kamu dengan sholat ini batinku tentram, tidak butuh lagi perbuatan faksya wal munkar, semakin dekat sama Allah, itulah hakikat. Tapi kalau sholatmu nggak ada rasanya sama sekali, dan sholatmu tidak bikin kamu tercegah dari faksya wal munkar, ya berarti belum ketemu hakikat. Batinnya tidak ikut sholat, yang sholat cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut puasa, yang puasa cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut haji, yang haji cuma lahirnya. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetap batinnya masih tidak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme, meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan, bahasa Jawa ini kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia, yang diberarti masih dunia, berarti hajinya masih hanya formalitas. Nah itu berarti apa? Belum ketemu hakikat. Harus masuk ke hakikat. Kalau syariat thoriqot hakikat lengkap dan Allah meridhoi, Allah akan ngasih kita ahwal namanya ma'rifat. Ma'rifat itu bahasa letternya pengetahuan, yang oleh teman-teman dari tradisi Sufisme Syiah disebut irfan. Jadi Allah akan menganugerahi kita